Halo semuanya, kembali pada channel Berita Kripto. Di sini saya akan memberikan update-update berita kripto dan Bitcoin setiap harinya ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya mulai hari ini channel Berita Kripto udah ganti nama ya teman-teman, biar lebih familiar di telinga masyarakat Indonesia tentunya, karena saya membuat channel untuk Indonesia, jadi saya pakai bahasa Indonesia. Saya ganti nama menjadi Berita Kripto dari sebelumnya menggunakan Skyscraper, biar lebih relevan dan juga lebih familiar. Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini kita akan update Bitcoin ya teman-teman, seperti biasa, seperti sebelumnya. Kemarin 2 hari tidak update karena ada kesibukan tertentu. Di sini akan update kembali untuk harga Bitcoin. Oke, Bitcoin kini mengalami drop kembali ya teman-teman. Yang paling jelas, sekarang kita coba bikin trendline dulu. Bitcoin kenapa sih drop terus ya, nggak naik-naik? Nah, kita bikin support di sini, trendline support di sini tepat sekali bahwa Bitcoin turun sampai support, sampai trendline support saat ini, yang terkuat saat ini, di mana trendline ini adalah yang atas ada dua ya teman-teman. Saya bikin trendline untuk body candle dan trendline untuk wick candle. Jadi di sini ada dua trendline, yang satu untuk body dan satu untuk wick. Kenapa? Karena keduanya ini harus dijadikan terpisah, karena emang body dan wick itu kadang masih kurang jelas. Jadi untuk lebih jelasnya itu adalah body candle. Jadi body candle adalah validasi untuk menentukan valid tidaknya harga itu breakdown atau breakup. Oke, sekarang Bitcoin berada di support pada body candle di sekitar harga berapa nih, sebentar sini ya teman-teman, di kita katakanlah 25.000 ya 25.000. Oke, pada 25.000 ini ada support trendline dan ada juga support dari sebelumnya di sini ya teman-teman. Kurang lebih di sini ada support. Nah, di sini ada support yang menjaga Bitcoin agar tetap dan dapat bertahan. Karena jika 25.000 tertembus, Bitcoin akan jauh turun lebih dalam. Kemungkinan akan mengunjungi wick candle atau di support garis merah di sini. Karena di sini ada support yang cukup kuat. Sangat mungkin untuk dikunjungi karena di sini cukup ada support yang kuat, jadi di sekitar 24.300 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita coba bikin trendline lagi. Trendline di mana resist Bitcoin. Di sini ada resist ya teman-teman. Di sini juga ada resist. Di sini resist yang cukup kuat dan di sini lokal resist. Untuk nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Oke. Oh iya, sebelumnya saya mau kasih sedikit warning saja ya teman-teman untuk Bitcoin, karena USDT sedang mengalami gejolak yang cukup menegangkan bisa dibilang, karena Tether USDT itu berperan cukup penting ya teman-teman untuk apa namanya, untuk nilai tukar dari suatu koin, apalagi Bitcoin, karena Tether masuk dalam nomor 3 cryptocurrency di seluruhnya. Jadi Tether ini sangat berperan penting karena dia adalah alat tukar, bisa dibilang di hampir semua exchange, semua menggunakan alat tukar menggunakan USDT karena lebih global. Oke. Kenapa? Karena USDT baru saja mengalami dipeg ya. Ini adalah penurunan yang cukup kuat dan cukup dalam
untuk kategori suatu stable coin. Kalau untuk altcoin atau Bitcoin turun mungkin 1, 2, 10% itu masih umum ya teman-teman. Tapi kalau stable coin turun itu adalah sangat berbahaya karena nilai tukarnya sudah tidak bisa terjaga. Kita ingat kasus Luna dulu ketika Luna USDT itu drop, maka Luna pun harganya jatuh sangat gila, bahkan hampir mencapai 0. Nah, apa imbasnya jika USDT ini collapse atau dipeg? Tentunya sangat mengkhawatirkan ya teman-teman. Bisa menjadi dua opsi, bisa good news, bisa bad news. Karena tergantung mana nanti, ke arah mana akan dibawa Bitcoin ini. Tapi kemungkinan besar kita berkaca dari hal yang sudah terjadi ketika launch USDT drop, stable coinnya Luna drop, maka Luna pun harganya ikut hancur. Dan jika Tether drop dan harganya collapse, tentunya kita asumsikan bahwa hal yang sama akan terjadi seperti pada kasus Luna, maka semua koin bisa runtuh. Oke, seperti itu. Jadi harus berhati-hati terhadap USDT waktu ini, karena mungkin mayoritas pemegang USDT akan bisa saja langsung memindahkan USDT-nya ke Bitcoin atau altcoin lain, atau ke BNB atau ke XRP atau ke Litecoin. Bisa saja, kita nggak tahu kemana USDT ini akan keluar nantinya. Atau bisa saja USDT ini akan disimpan ke fiat, jadi orang akan keluar dari kripto, dari USDT, dari Bitcoin, dia mau menyimpan dulu di fiat sambil menunggu harganya sampai stabil kembali. Nah, kenapa sih USDT ini bisa drop? Oke, di sini kemarin ada sejumlah USDT yang ditransfer dalam jumlah jutaan dolar ya teman-teman, sangat puluhan, sepertinya puluhan juta dolar. Nah, banyak yang out dari USDT. Kemudian coba lihat di sini ada deposit ke Binance, ke Kraken, dan itu mereka menjual USDT-nya dalam jumlah yang besar. Makanya harga USDT bisa cukup drop ya teman-teman. Jadi last warning saja, hati-hati jika ada bad news lanjutan dari USDT. Maka paling aman adalah simpan ke dalam fiat, atau jika mungkin mungkin ada potensi lebih dari Bitcoin ataupun altcoin, pilihlah dengan bijaksana altcoin atau Bitcoin yang mempunyai potensi kenaikan ketika USDT ada lanjutan drop. Oke, seperti itu. Oke, kita kembali ke Bitcoin ya, analisisnya. Kita coba di 1 bulan untuk Bitcoin. Di sini candlenya sudah agak panjang ya setelah bearish engulfing di sini. Kemudian kita coba ke 1 minggu. 1 minggu ya masih sama kurang lebih ya. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Di sini ada hammer candle. Di sini juga kemungkinan bisa tercipta hammer candle, cuma masih berproses. Kita belum tahu nanti akhir pekan seperti apa, penutupan di awal pekan besok seperti apa ya. Kita tunggu awal pekan di hari Senin. Kemudian kita lihat di daily. Di daily belum cukup memberikan respon positif untuk Bitcoin. Kenapa? Karena pertama, saya lihat Bitcoin masih di bawah EMA. Karena jika di bawah EMA jelas trennya masih down. Kedua, Bitcoin sudah berada di support. Berada di support, jika tidak kuat maka Bitcoin bisa jatuh jauh lebih dalam. Mungkin ini bisa juga nanti misalnya Bitcoin drop, itu diiringi bad news dari USDT,
sehingga memicu Bitcoin untuk drop lebih dalam karena efek USDT. Bisa saja skenario ini terjadi karena skenario seperti itu memang sudah disiapkan dari Wells. Gimana maunya Wells untuk membawa arah harga ini, mereka harus menciptakan ide-ide atau gagasan apapun itu untuk menunjang pergerakan harga. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat di time frame 4 jam. Sebentar, lihat di daily-nya, coba kita lihat di volumenya masih belum ada perubahan yang signifikan ya teman-teman. Di indikator lain juga masih belum ada yang cukup jelas, tapi di satu week kita lihat kemarin sudah terjadi dead cross ya teman-teman. Di sini dead cross, di sini udah dead cross, jadi cukup mengkhawatirkan akan terjadi bearish moment kembali. Oke. Kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil di 4 jam. Di sini cukup ada bullish engulfing yang cukup kuat di time frame 4 jam. Di sini ya teman-teman, ada cukup bullish engulfing candle di sini. Cuma di sini dia masih mentok pada IMA, jadi belum bisa menembus lebih lanjut. Di samping itu ada juga horizontal resisten di sini. Saya pertebal biar agak jelas untuk resisten di sini. Nah, di garis biru ini ya teman-teman, di sini ada resisten, support di sini. Pada kemarin support yang menahan di sini di 25.600 berhasil menopang sebelumnya. Nah, di sini ini jebol. Ketika jebol, otomatis resist sebelumnya di sini, maka di sini akan menjadi resist. Di support sebelumnya di sini menjadi support, di sini akan menjadi resist. Jadi resist ini harus ditembus dahulu kalau mau naik kembali. Kalau resist 25.600 ini belum berhasil close candle di atasnya, maka garis ini, level ini akan tetap menjadi resist dan kemungkinan Bitcoin akan kembali turun ke 24.300 kurang lebih. Oke, seperti itu. Saya hapus dulu. Kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil masih belum terlihat, sama ya seperti 4 jam. Di sini terhalang resist di 25.600. Kemudian supportnya ada di 25.000 katakanlah ya. Jadi ada rentang $600 antara 25.000 sampai 25.500 area sideways saat ini. Jadi harus sangat dipantau area ini, mana yang akan breakdown ataupun breakout. Jadi tetap waspada untuk Bitcoin. Oke teman-teman, seperti itu. Di daily time frame-nya juga candle yang kemarin tadi pagi close juga belum membentuk candle yang cukup bagus seperti bullish engulfing atau doji atau semacamnya. Dia candle ini masih lebih kecil dari candle sebelumnya, jadi masih ada potensi untuk turun lebih dalam karena juga ada tambahan bad news dari USDT tadi. Jadi tetap berhati-hati untuk Bitcoin untuk saat ini masih berpotensi untuk jauh turun lebih dalam sebelum breakout dari resisten. Oke, seperti itu dulu analisis Bitcoin untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.